Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko selaku pembimbing mata kuliah karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Roger Masjid Abdi dari kelas D2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 2204026138. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu konsep karangan. Konsep karangan adalah konsep karangan itu diantaranya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu tema. Tema adalah suatu gagasan pokok atau pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat tulisan dari tema itu. Tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenia, yang berarti telah diuraikan. Dalam sebuah penulisan kan itu harus memikirkan tema terlebih dahulu, apa yang akan dibuat. Seperti contoh dalam menulis cerpen, novel, karya tulis ilmiah dan lain-lain. Ini haruslah memiliki sebuah tema terlebih dahulu. Jadi jika diibaratkan tema itu seperti sebuah rumah. Tema itu adalah atapnya atau pondasinya lah, seperti itu. Jadi, tema itu sangat penting, sangat berperan bagi karya-karya tulis ilmiah maupun cerpen maupun novel, dan masih banyak lagi. Sebelum menulis sebuah karya tulis ilmiah itu harus menentukan tema, karena itu jika tidak ada tema itu akan sangat susah sekali. Kemudian meskipun ada tema itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Tema menarik perhatian penulis ini akan memungkinkan penulis berusaha terus-menerus untuk mengetahui data, dan penulis akan mengusahakan agar dapat menyelesaikan data itu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua itu ada bahan-bahan yang dapat diperoleh. Sebuah tema yang baik harus dipikirkan apa itu bahannya terlebih dahulu. Nah, jika bahannya itu ada di sekitar kita, maka kita akan mudah untuk memperoleh bahan tersebut. Kemudian setelah memperoleh, kita akan mempelajari dan memahami bagaimana cara kita membuat tema seperti itu. Kemudian yang ketiga, tema dikenal atau diketahui dengan baik. Maksudnya di sini pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema tersebut sudah diketahui oleh seorang penulis. Jadi akan memudahkan penulis itu untuk menulis karya-karyanya seperti itu. Kemudian yang keempat, ada tema dibatasi ruang lingkupnya. Jadi tema terlampau umum dan luas yang mungkin belum cukup untuk kemampuannya, maka mengerjakannya akan lebih mudah atau lebih singkat seperti itu. Nah, jika mengerjakannya akan lebih mudah atau bijaksana, tema itu harus dibatasi ruang lingkupnya. Apa yang dimaksud ruang lingkup ini? Ruang lingkup ini seperti
metode yang digunakan untuk pembelajaran ilmu yang akan dikaji. Tentu saja yang kedua itu ada unsur karangan, yaitu judul. Judul menurut KBBI adalah nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud tersebut. Seperti itu. Dalam penjelasan ini, judul menempati urutan yang sangat penting dalam menentukan sebuah penulisan karangan. Judul juga harus mampu menarik perhatian sehingga pembaca mau membaca apa isi dari buku tersebut. Nah, judul sebaiknya itu dibuat dengan cara singkat, menarik, jelas, padat, agar pembaca itu mau membaca atau rasa penasarannya itu sangat lebih, wah gimana ya, saya harus baca buku ini. Jadi rasa pembaca itu kayak kepo lah secara kasarannya. Kalau sama sekali itu lebih karena pembaca itu mau membaca apa yang ada di dalam isi buku kita tersebut. Nah, tema itu memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama relevan, ekonomis, jelas, provokatif, dan logis. Apa yang dimaksud dengan relevan? Relevan itu jadi judul harus mempunyai pertanyaan dengan topik. Setidaknya ada hubungan antara judul dengan beberapa bagian penting dalam sebuah isi buku. Nah, jadi ya harus antara judul dengan isi buku itu harus ada hubungannya. Jika tidak ada hubungannya kan tidak masuk akal, seperti itu. Yang kedua itu ekonomis. Apa yang maksud ekonomis ini? Judul itu jadi tidak perlu panjang, lebar, seperti itu. Jadi sebagai ekonomis saja, atau singkat, jelas, padat. Tapi harus berhubungan dengan isi karangan, kembali lagi ke sama relevan. Jadi meskipun judul itu singkat, padat, jelas, meskipun begitu judul harus memiliki hubungan antara isi karangan atau isi buku tersebut. Nah, di setiap kata atau tanda baca dalam menulis judul harus menggunakan kata dan tanda baca dengan baik dan fungsional. Contohnya itu seperti judul 30 hari mahir bahasa Jepang misalnya. Nah, melalui judul ini kan pembaca akan memperoleh pemikiran bahwa dalam 30 hari ke depan mampu bahasa Jepang. Jadi pembaca itu kayak penasaran seperti itu. Bahasa 30 hari itu bisa saya bahasa Jepang ya. Jadi pembaca itu akhirnya mau untuk membaca isi buku tersebut, seperti itu. Ketiga itu ada jelas. Nanti maksud jelas ini meskipun ekonomis singkat tadi, judul harus tetap jelas maknanya, dan kata-kata yang dipilih di dalam judul sebaiknya mudah dipahami maksudnya oleh pembaca. Jadi ya meskipun singkat itu ya harus jelas, mudah dipahami oleh pembaca itu. Yang keempat ada provokatif. Jadi judul harus bisa mampu, apa yang dimaksud provokatif itu adalah judul harus bisa atau mampu menarik atau memancing rasa ingin tahu dari si pembaca tersebut.
Contohnya sebuah artikel yang berjudul Tuhan tanpa agama. Melalui judul ini kan membaca akan bertanya, apakah mungkin ada agama tanpa adanya Tuhan? Nah, ini kan akan muncul pikiran seperti itu. Jadi membaca akhirnya penasaran dan mau membaca isi dari buku tersebut akan memastikan seperti itu. Yang kelima itu ada logis. Logis itu berarti logis kan berarti masuk akal ya. Seperti itu. Jadi meskipun provokatif bisa dilihat dengan menarik lah, provokatif, logis itu juga harus masuk akal atau logis. Jadi meskipun provokatif, judul tidak boleh mengabaikan aspek-aspek logika dan tata bahasa dan makna yang terkandung dalam judul harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi meskipun judul itu provokatif ya harus logis, harus masuk akal, harus juga bisa maksud itu harus berhubungan dengan isi dari karang tersebut, seperti itu. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya melalui konsep karang, yaitu tema dan judul. Jadi kesimpulannya seperti itu, ada kesimpulan sedikit. Kesimpulannya adalah sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam membuat karya ilmiah, tema maupun judul merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membuat karya tulis. Karena tema dan judul ini merupakan sesuatu yang dasar dari sebuah karya tulis ilmiah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pernyataan atau saya kurang bagus atau tidak sopan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Juga terhadap Bapak Eko, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.